Kita akan membahas tentang implikasi munculnya financial technology. Berikut capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini. Memahami konsep dasar tentang fintech dan dampaknya terhadap industri keuangan, menjelaskan prinsip-prinsip regulasi yang mempengaruhi perkembangan fintech, meringkas perkembangan dan tren dalam industri fintech baik di tingkat lokal maupun global, menganalisis dampak teknologi terhadap operasi bisnis dan model bisnis perbankan, merancang bisnis untuk mengadopsi teknologi dalam operasi perusahaan, menganalisis dampak bisnis dan ekonomi dari inovasi fintech terhadap industri keuangan, mengevaluasi manfaat dan risiko dari metode resolusi yang digunakan dalam penanganan bank sistemik, dan terakhir merancang kerangka kerja regulasi baru untuk mengakomodasi perkembangan fintech yang terus berubah. Keberadaan fintech Keberadaan fintech bertujuan untuk mengajak konsumen melalui pembelian produk serta layanan yang lebih mudah penggunaannya, efisiensi, transparansi, dan otomatisasi apabila dibandingkan dengan produk atau layanan yang tersedia sebelumnya. Fintech adalah gambaran sebuah industri yang memanfaatkan teknologi informasi, di mana fintech akan membuat suatu sistem keuangan menjadi lebih mudah, murah, efisien, dan efektif. Keberadaan fintech akan merubah perusahaan startup akan lebih fokus dalam memaksimalkan penggunaan teknologi untuk merubah, mempercepat, atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Fintech memiliki dampak implikasi proses bisnis, di mana perubahan tersebut secara signifikan akan berdampak kepada semua pihak yang terlibat. Hambatan proses bisnis akan semakin berkurang secara signifikan. Keberadaan fintech di Indonesia telah berkembang sangat pesat dan mampu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi. Transaksi menjadi lebih mudah dan efektif serta tingkat keamanan yang lebih baik. Tren inovasi keuangan digital mengubah industri jasa keuangan. Sebagai perpaduan jasa keuangan dan teknologi, fintech membawa banyak manfaat bagi konsumen. Teknologi keuangan lebih banyak menawarkan pilihan produk dalam memenuhi kebutuhan yang lebih baik, layanan berkualitas, dan harga yang lebih murah. Platform pinjaman P2P menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam. Mereka beroperasi pada overhead yang lebih murah dibandingkan dengan entitas keuangan tradisional dan tidak memungut biaya besar. Ada dua unsur kata dari kalimat financial technology, yaitu finansial dan teknologi. Kata tersebut dapat diartikan sebagai inovasi dan kreativitas di bidang keuangan dengan mengadopsi teknologi modern. Bank Indonesia atau BI mengemukakan, financial teknologi merupakan sinergi jasa keuangan dan teknologi. Fintech dapat merubah model bisnis keuangan konvensional menjadi bisnis keuangan moderat. Keberadaan fintech bertujuan untuk mengajak konsumen melalui pembelian produk serta layanan yang lebih mudah penggunaannya, efisiensi, transparansi, dan otomatisasi apabila dibandingkan dengan produk atau layanan yang tersedia sebelumnya. Fintech adalah gambaran sebuah industri yang memanfaatkan teknologi informasi, di mana fintech akan membuat suatu sistem keuangan menjadi lebih mudah, murah, efisien, dan efektif. Regulatory impact, business impact, dan teknologi impact. Yang pertama, kita bahas regulatory impact. Regulatory Impact Analysis atau Regulatory Impact Assessment atau RIA adalah dokumen yang dibuat sebelum peraturan pemerintah yang baru diperkenalkan. Tujuan dari RIA adalah untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah kemungkinan peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat RIA yaitu memastikan secara sistematis dan menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif dan efisien. Selain itu, RIA dapat menguji motif di balik pilihan kebijakan yang dibuat, yaitu apakah sebuah peraturan dibuat karena kepentingan publik luas atau lebih dominan menuruti kepentingan pembuat kebijakan atau golongan tertentu saja. Business Impact. Business Impact Analysis atau BIA adalah suatu proses menentukan dan mendokumentasikan dampak bisnis dari gangguan terhadap kegiatan yang mendukung produk dan layanan utama. Dampak bisnis dapat berupa revenue dan non-revenue, bisa stakeholder, customer, reputasi, legal, dan reputasi. Regulasi, legal, dan reputasi. Jika ada teknologi impact, teknologi telah merevolusi cara perusahaan menjalankan bisnis dengan memungkinkan bisnis kecil untuk menyamakan kedudukan dengan organisasi yang lebih besar. Bisnis kecil menggunakan berbagai teknologi mulai dari server hingga perangkat seluler untuk mengembangkan keunggulan kompetitif di pasar ekonomi. Pemilik usaha kecil harus mempertimbangkan penerapan teknologi dalam proses perencanaan mereka
untuk integrasi yang efisien, dan untuk memberikan ruang bagi ekspansi di masa depan. Mandat baru Financial Safety Net. Belajar dari pengalaman krisis keuangan tahun 97 sampai 98, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan. Upaya perbaikan tersebut antara lain dilakukan melalui pendirian lembaga penjamin simpanan, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, dan penguatan pengawasan perbankan. Guna mewujudkan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif mengenai mekanisme koordinasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan mempersiapkan rancangan undang-undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkan UU PPKSK yang diundangkan pada tanggal 15 April 2016. UU PPKSK memiliki arti penting bagi LPS karena memberikan wewenang dan mandat baru bagi LPS dalam pelaksanaan resolusi bank. UU PPKSK memberikan kesempatan kepada LPS untuk masuk lebih awal atau early access ke bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas untuk melakukan persiapan resolusi bank. Kedua metode baru pengenangan bank tersebut merupakan metode resolusi bank yang lazim digunakan di negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Metode P&A atau Purchase and Assumption banyak digunakan karena lebih efisien dibanding dengan metode likuidasi bank dan pembayaran klaim penjaminan, serta lebih praktis dan menguntungkan bagi nasabah bank karena tidak menyebabkan terhentinya pelayanan bank. UU PPKSK memberikan mandat kepada LPS untuk melaksanakan program restrukturisasi perbankan dalam kondisi krisis sistem keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan membahayakan perekonomian nasional. Aktivasi program restrukturisasi perbankan ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan rekomendasi dari KSSK. Kesimpulan dari uraian tersebut adalah bahwa keberadaan fintech telah mengubah lanskap industri keuangan dengan memberikan produk dan layanan yang lebih mudah diakses, efisien, dan transparan. Inovasi dalam teknologi keuangan tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen dalam hal kemudahan transaksi, tetapi juga memberikan dampak besar pada proses bisnis secara keseluruhan. Regulasi, analisis dampak bisnis, dan dampak teknologi semuanya memainkan peran penting dalam memahami dan mengelola perkembangan fintech. Regulasi yang tepat dapat membantu melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Sementara analisis dampak bisnis membantu perusahaan memahami implikasi dari perubahan teknologi terhadap operasi mereka. Mandat baru dalam keamanan keuangan juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem keuangan untuk menghadapi krisis potensial. Melalui regulasi dan mandat baru, pemerintah dan lembaga terkait berupaya meningkatkan ketangguhan sistem keuangan dan memastikan perlindungan bagi konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut beberapa pertanyaan diskusi yang bisa menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai topik ini. Sekian materi tentang implikasi munculnya financial teknologi. Semoga dapat dipahami dengan baik.